Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzalika rabbul alamin. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Summa amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Fat. Bila saya kita yang kami hormati, alhamdulillah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan, panjang umur sehingga bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, kita masih berbicara tentang fikih takziah. Fikih bagaimana kita memberikan penguatan kepada orang yang tertimpa musibah, wabil khusus kematian. Baru saja kita mendengar salah seorang saudara kita meninggal dunia, maka kemudian diumumkan oleh DKM bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Telah meninggal dunia salah satu saudara kita pada malam hari dan insya Allah akan disolatkan jam 8 pagi. Maka kami harapkan para jamaah yang hadir di sini untuk bisa ikut menyolatkan jenazah tersebut di Masjid Al-Fatih. Demikian kira-kira pengumuman yang disampaikan oleh DKM Masjid Al-Fatih. Inilah yang akan kita bahas. Boleh nggak kita mengumumkan kematian seseorang di masjid maupun di tempat-tempat lainnya? Kita katakan boleh. Tadi sudah dilakukan ya, oleh salah satu pengurus DKM. Tujuannya apa? Mengumumkan orang itu telah meninggal dunia. Tujuannya supaya orang menyolatkannya. Tujuannya supaya orang mengurusi jenazahnya. Tujuannya supaya orang mendoakannya. Semakin banyak orang mendoakan, semakin banyak orang yang menyolatkan jenazahnya, semakin banyak pahala yang akan didapat oleh si jenazah tadi. Lalu diberikan syafaat kalau yang menyolatkan adalah orang-orang yang soleh dan soleh. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika beliau mengumumkan kematian Rasulullah SAW bin Najasyi fi yaumin mata fihi. Suatu ketika beliau Rasulullah SAW mengumumkan kematian Raja Najasyi ketika beliau meninggal dunia.
kemudian mengajak manusia untuk menyolatkan Raja Najasyi ini dengan sholat gaib di musola, bukan di masjid bukan di masjid Al-Fats, tapi di musola. Musola menurut istilah zaman dahulu adalah di lapangan. Musola menurut istilah zaman dahulu maksudnya lapangan. Atau musola itu adalah tempat duduk kita di masjid, itu musola. Jadi bukan di musola menurut istilah kita orang Indonesia. Beliau menyolatkan jenazah Raja Najasyi dengan sholat bil gaib. Sholat gaib. Sholat gaib kalau dalam Islam modern adalah secara online, bukan secara offline. Kenapa secara online? Jenazahnya ada di mana, Pak? Jenazahnya ada di mana, Pak? Di Habasyah, di Ethiopia. Sholatnya di Madinah, ini kan online, bukan offline. Kalau offline harus bertatap muka. Jadi ternyata online sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka menyebutnya sholat gaib. Jadi pada rahimahullah, sholat gaib itu hanya dilakukan ketika seseorang meninggal dunia di lingkungan non-muslim, di mana tidak ada orang muslim yang mengurusi jenazahnya, di mana tidak ada orang muslim yang menyolatkannya. Maka kita kaum muslimin yang ada di sini maupun di belahan dunia lainnya ikut menyolatkannya sebagai perwakilan. Karena sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Tetapi kalau tidak ada satupun yang menyolatkan, dosa semua. Waktu itu umat Islam hanya di Madinah, tidak di tempat lain. Maka Rasulullah SAW sholat gaib untuk menggugurkan fardu kifayah. Maka ini pendapat yang paling kuat, bahwa sholat gaib hanya dilakukan untuk orang yang meninggal dunia di lingkungan non-muslim dan tidak ada yang mengurus. Walaupun ada sebagian orang berpendapat bahwa boleh kita sholat gaib untuk orang-orang khusus, tanda kutip, para ulama, para tokoh yang mempunyai kontribusi di dalam penyebaran Islam. Mereka tokoh internasional, ulama internasional, kita sholat gaib di Villa Musa Indah ini, di Masjid Al-Fats ini. Walaupun sebenarnya itu tidak perlu. Karena begini para rahimahullah, seandainya sholat gaib itu disyariatkan untuk orang yang untuk setiap orang yang mati dari kaum muslimin, maka itu akan memberatkan kaum muslimin. Karena setiap 3 menit itu ada orang yang meninggal dunia. Ini salah satunya di Villa Musa Indah. Di tempat lain mungkin ada yang meninggal dunia, di belahan bumi lain ada yang meninggal dunia dari kaum muslimin. Seandainya sholat gaib disyariatkan untuk setiap orang yang mati, tentunya kita akan sibuk setiap 3 menit melakukan sholat gaib. Bahkan kalau kita prediksi dari subuh tadi sampai sekarang berapa menit, Pak? Sudah 5 orang meninggal dunia. Sampai syuruk nanti bukan ada 10 orang meninggal dunia. Kita tidak jadi mengaji, tidak jadi makan bersama,
karena mau makan, ternyata ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Amerika ada yang WA, ada yang masuk dengan kita selalu gaib lagi. Jadi kegiatan-kegiatan kita itu akan terganggu dengan salat gaib. Makanya yang sesuai dengan maqasidus syariah adalah salat gaib hanya disyariatkan untuk orang yang meninggal dunia di kalangan non-muslim sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW sekali seumur hidup. Padahal pada zaman Nabi Muhammad SAW berapa orang yang mati, Pak? Dari kalangan para sahabat, bahkan istrinya sendiri juga meninggal dunia. Tetapi beliau tidak pernah salat gaib kecuali ini orang yang di luar negeri dan di lingkungan non-muslim. Begitu juga para sahabat, para tabi'in sesudahnya, kita tidak mendengar mereka sibuk dengan sholat gaib atas kaum muslimin yang meninggal dunia di luar wilayah mereka. Hadirin rahimakumullah. Ya. Ini satu pelajaran dari kisah Nabi Muhammad SAW terhadap raja-raja. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW mengenal tokoh pemimpin di luar daerah. Seorang pemimpin sebaiknya banyak kenalannya. Seorang pemimpin sebaiknya banyak jalan-jalannya. Bapak setuju enggak kalau seorang pemimpin itu harus banyak jalan-jalan? Setuju enggak, Pak? Ketua DKM harus banyak jalan-jalan, menjalin kerjasama, mencari relasi. Masjid ini terbangun karena kerjasama dan relasi. Banyak orang-orang yang membantu. Indonesia pun demikian. Untuk membangun Indonesia harus menjalin relasi dengan negara-negara lain. Nabi Muhammad SAW sejak kecil pada hari rahimahullah sudah pergi ke luar negeri. Ketika beliau umur 25 tahun sudah berjalan ke Syam untuk membawa dagangannya Siti Khadijah. Bahkan di dalam surat Quraisy Allah Subhanahu wa taala memuji kaum Quraisy. Memuji apa? Memuji karena kaum Quraisy itu banyak jalan-jalan. Jadi banyak jalan-jalan terpuji. Selama jalan-jalan itu ada tujuan yang jelas, ada maslahat yang ingin dicapainya, sebagaimana orang Quraisy li'ila fi Quraisy, demi kebiasaan orang-orang Quraisy ila fihim mereka tersita imat saif, di mana mereka terbiasa berjalan ketika musim dingin dan musim panas. Musim dingin mereka berjalan ke selatan, ke Yaman, ke arah selatan, bawahnya Mekah. Kemudian musim panas, musim saif, mereka ke utara, ke Syam. Ya. Mekah itu, orang Quraisy itu adanya cuma utara dan selatan. Kalau ke barat laut, kalau ke timur padang pasir, mereka berjalan ke utara dan ke selatan. Fariyak butuh Rabbah hadzal bait. Hendaknya mereka menyembah Tuhannya Ka'bah. Allah Subhanahu wa ta'ala bi'at'amahu min ju'in wa amanahu min khauf, karena telah memberikan mereka makanan. Ya. Mereka tidak punya sumber daya alam karena Mekah itu semuanya batu, sampai gunungnya juga batu.
tidak ada pertanian, tanah tidak subur, kering kerontang, tetapi Allah masih memberikan mereka hidup dengan cara berdagang. Berdagang itu pasti berjalan, berdagang itu pasti membangun relasi. Tanya bapak-bapak ini yang pengusaha-pengusaha, pasti pengusaha-pengusaha itu banyak relasi, banyak jalan, banyak kenalannya. Karena untuk mengirim dagang, mengirim barang itu perlu kenalan, perlu mengimpor dan mengekspor. Itulah orang Quraisy. Falyakhudhu ba'dal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, memberikan ketenangan di dalam hidup mereka. Mekah dari dulu sampai sekarang termasuk kota teraman di dunia. Tidak ada perang kecuali beberapa kali saja. Hadirin rahimakumullah. Itulah nikmat Allah kepada kita semuanya. Kalau itu turun di Mekah, maka sebenarnya itu menyindir kita. Kita hendaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Indonesia dijadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Implikasinya adalah kita bisa makan, bahkan banyak makanan gratis. Kuliah subuh di mana-mana itu makanannya gratis, maka jamaahnya banyak. Tidak beranjak. Kenapa? Nunggu makanan gratis ba'da subuh. Berbeda dengan masjid-masjid lain yang tidak ada makanan gratisnya, jamaahnya pulang 10 menit pulang, 15 pulang, karena lapar dia, nyari nasi uduk di luar. Nah, ini termasuk bagus masjid Al-Fatah. Kenapa? Alladzi at'amahum min ju'. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan bagi orang yang lapar. Saya yakin Bapak ini lapar semua. Sabar dikit Pak, sampai jam 6 sampai sore. Gisinya itu gizi ilmu dulu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kita isi dulu pikirannya, kita dulu isi hatinya dengan ilmu, ya, dengan Quran, dengan hadis. Baru nanti diisi dengan gizi. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an, ilmu dulu, wa rizqan thayyiban setelah kuliah subuh, wa amalan mutaqabbalan. Habis itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu. Itu urutannya, Pak. Ya, ilmu dulu, baru makan, baru insya Allah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu pada doa. Jadi suatu Quraisy itu menyinggung kita. Jadi kita bersyukur kepada Allah karena kita masih bisa makan. Banyak makanan gratis, siang pagi di masjid, siang dapat SPG, malam tidak disarankan makan. Para dokter tidur itu jangan makan dulu. Ya, jadi sudah. Kemudian kita wa amanahum min khauf. Kita tidak ada perang. Kita, negara kita damai, negara kita makmur, alhamdulillah. Itu maka sembahlah Allah, falyakhudhu rabbah. Itu pada hari Allah pelajaran yang bisa kita ambil bahwa orang Quraisy pun banyak pergi, banyak keluar. Keluar itu bagi yang tidak punya skill, tidak punya tanah untuk bertani, maka dia pergi keluar. Safir fafil asfari khamsu fawaid, kata Imam Syafi'i, pergilah, sesungguhnya pergi berjalan itu ada 5 manfaat. Tafriju hammin wa iktisatu ma'isyatin wa ilmun wa adabun wa subbatu majid. Ada 5. Perjalanan itu mempunyai 5 manfaat, kata Imam Syafi'i. Pertama, pelipur lara. Banyak orang Jakarta yang stres karena bekerja di Senin sampai hari Jumat. Hari Jumat adalah hari di mana mereka gembira karena mau jalan-jalan. Tafriju hammin. Waktu satu ma'isyatin, di luar sana, di luar daerah sana, ketika dia safar mendapat pekerjaan. Saya yakin 99% penduduk jamaah Masjid Al-Fatah ini adalah bukan orang asli. Yang paling jauh Pak Hidayah itu dari mana Pak? Oh, jauh, paling jauh.
Kenapa nggak hidup di Bima aja? Oh di sini Ustaz pekerjaannya itu waktu saat ma'isatnya mendapatkan pekerjaan wa ilmu dan ilmu. Alhamdulillah Jakarta Jabodetabek ini termasuk daerah yang alhamdulillah majelis taklimnya marak, berbeda dengan daerah-daerah. Di Bima ada pengajian ya? Ada ya, tapi nggak sebanyak di sini, sedikit. Ilmu dua ada pengalaman. Yang kelima adalah bertemu dengan orang-orang dan tokoh-tokoh. Makanya orang berjalan itu pasti ada relasi, ya, ada potensi kita kenalan dengan pengusaha, kita tukar barang, kemudian ketemu dengan tokoh-tokoh, baik tokoh nasional, tokoh internasional, tokoh agama, termasuk Nabi Muhammad SAW ketemu dengan para pendeta. Dia mengatakan ini Nabi di akhir zaman, tidak ada tanda-tanda kenabian. Itu ketemu dengan para pendeta di Syam. Padahal itu Nabi, belum yang lain. Termasuk Abu Sufyan yang masih kafir, ya, ketika berjalan ketemu dengan Rustum, ketemu dengan salah satu tokoh di Syam, ya, kerajaan Romawi, itu menyebutkan tahun itu di Mekah itu ada seorang nabi. Jadi Abu Sufyan cerita di kami, kata Abu Sufyan, ada seorang laki-laki yang mengajak begini. Terus itu bertanya, gimana ciri-cirinya? Oh, itu namanya benar itu nabi. Jadi semakin meyakinkan Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam. Ternyata orang luar negeri pun tahu bahwa ada seorang nabi yang diutus di Mekah. Makanya Rasulullah SAW karena keterbatasan beliau ke luar negeri, beliau mengirim surat. Bagaimana dia mengenal Raja Mesir, mengenal Raja Romawi, Kaisar, mengenal Raja Persia, Kisra, ya, mengenal raja-raja yang lain, termasuk Raja Najasyi. Kalau kita nggak punya, kalau dia tidak punya relasi, itu Pak, pentingnya kita mengetahui keadaan luar negeri. Apalagi bahwa di dalam Al-Quran banyak nama-nama tempat, banyak nama-nama, ya, orang yang sebenarnya kita kalau mau sempurna memahami ajaran Islam, kita datangi tempat itu, kayak Madian, kayak Mesir, kayak Masjidil Aqsa, kayak Tabuk, kayak Hunain, coba, kayak Uhud. Itu kan semua disebut di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita tidak tahu, maka belum sempurna pemahaman kita terhadap Islam. Kalau kita bicara tentang wahyu pertama yang turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di Gua Hira, kalau orang belum tahu Gua Hira atau belum tahu posisinya, tentunya kurang di dalam memahami sejarah. Jadi ini salah satu manfaat, salah satu faedah, salah satu hikmah kenapa Rasulullah SAW mengumumkan kematian Raja Najasyi. Bukti yang lain, ketika kaum muslimin ditindas di Mekah, waktu itu baru qalilun, ya. Wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhattafakumun nas fa'awaw. Ingatlah dan surah Al-Anfal. Ingatlah ketika kalian di Mekah dikit jumlahnya, udah banyak nih jamaah Al-Fatih ini banyak. Waktu itu cuma berapa miliar orang, udah sedikit di Mekah umat Islam ditindas lagi, diusir, dibunuh. Salah satunya adalah keluarganya Yasir, Ammar bin Yasir, ya. Ibunya dibunuh, bapaknya dibunuh. Akhirnya Ammar yang pura-pura, yang mengaku Tuhan mereka, mengakui berhala-berhala itu, ya sebenarnya dia kamuflase biar selamat, gak dibunuh. Jadi
Jadi rahimahullah. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kamu berhijrah kemana? Ke Ethiopia. Makanya bapak-bapak jamaah Masjid Al-Fatah yang bawa HP daripada sibuk WA-an, ya, mendingan buka Google Map. Nah, buka Google Map, tulis Ethiopia. Nanti keluar cut gitu saya. Mana tanya Ethiopia? Di sebelah barat Mekah. Jadi ketika Rasulullah itu dan para sahabatnya ditindas, beliau memerintahkan, "Wahai para sahabatku, pergilah hijrah ke Ethiopia, ke Habasha." Ethiopia itu Mekah, terus lagi Yaman. Tahu Pak, Yaman yang di perang Yaman itu terus di ujung pantai Yaman nanti ada selat, ya, laut merah itu. Nanti nyebrang dikit sebagaimana selat Sunda, kayak Merak dengan Bakauni dan ini seperti itu. Nyebrang dikit sudah sampai benua Afrika. Dari situ jalan dikit sudah Ethiopia. Jadi beliau itu tahu geografi juga. Di situ ada seorang raja yang adil, yang tidak mendolimi rakyatnya. Walaupun waktu itu beliau masih Nasrani, tapi ada bibit-bibit kebaikan. Makanya alhamdulillah akhirnya raja-raja sih masuk Islam. Karena doakan oleh Rasulullah SAW. Maka minimal pada dia rahimahullah, anak kita sendiri, istri kita diajarinlah. Ini loh Ethiopia, tempat hijrahnya para sahabat Rasulullah SAW, tempatnya raja-raja. Ada beberapa sahabat yang berang, termasuk Ummu Salamah, termasuk Ummu Habibah, termasuk Ja'far bin Abi Thalib. Banyak sekali itu sahabat-sahabat yang mulia. Salah satunya istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa? Ummu Habibah. Ummu Habibah itu anaknya Abu Sufyan, gubernur Mekah, yang menindas kaum muslimin, tetapi anaknya justru masuk Islam, ya, pergi berhijrah bersama suaminya Ubaidillah bin Jahsh. Qadarullah wa masya'afa'al, sampainya di Ethiopia karena di situ mayoritas bahkan semuanya Nasrani. Suaminya itu Pak, qadarullah, karena terlalu gaul. Terlalu gaul juga nggak baik, semuanya dikunjungi, semuanya diakrabi juga nggak bagus juga. Bergaul itu milih-milih Pak, kira-kira mana yang baik, mana nggak baik. Semuanya digaulin, maksudnya semuanya diajak jadi temannya. Lama-lama dia terpengaruh, enak juga ya kita hidup di Ethiopia ini, kenalan sama orang Nasrani, pesta, minum khamar, minum apa, akhirnya dia keluar dari Islam, murtad, naudzubillah min dzalik. Ummu Habibah sendiri Pak, ditinggal oleh suaminya di perantauan, jauh dari keluarga, jauh dari sanak saudara, sendiri. Diajak oleh suaminya, kita masuk Nasrani aja, ngapain juga kita jauh dari Mekah. Tapi dia tidak mau, dia mempertahankan agamanya. Berita itu menyebar sampai Rasulullah SAW. Kemudian beliau ya melakukan koordinasi dengan Raja Najasyi, kemudian melamar Ummu Habibah yang di pengasingan itu melalui jalur Raja Najasyi. Datanglah utusan dari Raja Najasyi menjenguk Ummu Habibah dan beritahu bahwa Rasulullah SAW melamar Anda untuk jadi istrinya. Masya Allah, betapa senangnya Ummu Habibah, sampai gelangnya, kalungnya, cincinnya diberikan nih kepada ya kurir yang memberitahu berita gembira itu, diberikan semua, saking gembiranya. Kemudian terjadilah pernikahan itu, ya, pernikahan online. Jadi boleh Pak, online itu boleh. Majelis Ulama Indonesia
masih ingat waktu itu 21 dikali 7 ya, berarti sekitar 16 November 2021 di Hotel Sultan. Tahu Sultan Pak? Tahu Hotel Sultan Pak? Udah berapa tahun di Jakarta ya? Kurang jalan-jalan. Hotel Sultan itu ya, Hotel Sultan itu di samping Senayan. Biasanya para atlet-atlet itu nggak di situ. Ya, Sultan bahasa Indonesia. Kalau bahasanya Sultan, orang yang punya uang banyak. Itu juga ada Sultan, itu nama rumah makan Arab di BSD, nama rumah makan Sultan itu Arab. Ternyata hari ini Hotel Sultan itu hotel yang bermasalah. Ya, maka kemarin dieksekusi, disegel. Ternyata itu miliknya pemerintah, tapi dipakai oleh oligarki selama ini, selama puluh-puluh tahun. Kemudian pemiliknya diusir. Alhamdulillah pada zaman sekarang banyak itu aset-aset negara yang diambil alih sekarang. Hutan berapa ratus hektar disegel semuanya. Nah sekarang alhamdulillah Indonesia sudah mulai mandiri mengambil alih aset-aset negara yang dicuri oleh sebagian oknum-oknum yang tidak jelas. Termasuk Hotel Sultan yang kami MI menginap di situ, memutuskan bolehnya nikah online pada tanggal 17 ya, pada tanggal 16 November 2000. masih ikut ya waktu itu. Jadi masih mau pulang. Ya, mana dari Rasulullah menikah dengan Ummu Habibah, nggak ketemu. Walaupun nggak pakai HP, tapi pakai perwakilan. Jadi kemudian dia diboyong ke Madinah. Jadi Rasulullah ini salah satu manfaat hikmah kalau kita banyak kenal dengan orang lain. Jadi waktu mulai, saya kira untuk kasus Raja Najasyi kita anggap selesai. Kita akan pindah kepada kasus yang lain yang lebih lokal. Jadi Islam itu mengikuti perkembangan zaman. Rasulullah SAW itu bisa bergaul dengan orang yang tinggi, bisa bergaul dengan orang-orang yang terkenal, para tokoh-tokoh. Tetapi beliau juga bergaul dengan orang yang biasa banget. Bisa bergaul dengan para tokoh, para pemimpin negara, tapi juga bisa bergaul dengan orang biasa. Lihat nih peristiwa bagaimana di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau itu ya, punya kenalan orang-orang bawahan. Salah satunya dengan marbot masjid. Marbot masjid ini bukan laki-laki pada zaman Rasulullah SAW, tetapi marbotnya seorang wanita tua, janda, miskin, tunawisma. Ini Pak, salah satu manfaat masjid, merebut orang-orang yang tidak punya pekerjaan, merebut orang-orang yang tidak punya rumah. Zaman dulu begitu Pak. Lihat bagaimana para sahabat, para kaum muhajirin ya, yang hijrah ke Madinah dan tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, mereka ditampung di belakang masjid. Kalau sekarang di atas masjid itu, mereka punya rumah, tinggalnya di masjid. Kenapa? Karena mereka punya rumah, mereka miskin. Tetapi di masjid itu mereka bekerja, mereka bergerak, mereka membantu, mereka ikut masjid taklim. Kalau yang sekarang mereka menyiapkan makanan, mereka membantu apa saja untuk kepentingan masyarakat. Termasuk ini ibu-ibu, sudah janda, tua, tunawisma, tidak punya rumah, hitam lagi. Kan kasihan, direbut oleh Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa seorang perempuan boleh tinggal di masjid.
itu menunjukkan bahwa boleh kita berada di masjid dalam keadaan tidak berwudu, tetapi afdalnya kita tetap dalam keadaan berwudu. Bapak-bapak yang sudah batal sebaiknya keluar berwudu, berarti yang ngantuk keluar berwudu. Kenapa ini? Karena kalau kita dalam keadaan berwudu dan tidak ngantuk, maka Allah Subhanahu wa taala, malaikat selalu mendoakan kita, Allah maghfir lahu warhamhu, Allah maghfir lahu warhamhu, Allah maghfir lahu warhamhu, sampai dia keluar masjid. Jadi selama kita di masjid dalam keadaan suci berwudu akan didoain malaikat selama tidak ngantuk. Kalau ngantuk pending dulu, Allah maghfir lahu, nggak diteruskan ngantuk. Kalau bangun doain lagi, Allah maghfir lahu. Jadi ngantuk itu menghilangkan doanya malaikat. Ngantuk, ngantuk apalagi yang melamun sibuk dengan HP itu nggak didoain malaikat. Ada lagi makulah. Tetapi boleh tinggal di masjid tidak berwudu. Dalilnya ibu-ibu ini yang tinggal di masjid ya, jadi makmum. Tiba-tiba suatu ketika Rasulullah SAW saat Isya datang, tanya sama DKM-nya, Pak, saya kok nggak melihat ibu-ibu itu di mana ya? Subhanallah. Beliau kalau ke masjid itu selalu menanyakan keadaan sahabatnya. Ini mana ibu kok nggak? Saya nggak lihat. Kata DKM-nya, mohon maaf ya Rasulullah, dia sudah meninggal dunia di mana? Atau kemarin? Loh, kaget Rasulullah. Kenapa? Enggak memberitahu kepada saya. Kenapa enggak diumumkan? Sebagaimana tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia marbot masjid yang namanya ibu-ibu ini ya, dan akan dimakamkan di kuburan sebelah masjid, yaitu Villa Nusa Indah 3. Jadi wakil makmum Rasulullah bertanya, kenapa enggak diumumkan? Seakan-akan DKM itu meremehkan ibu ini. Loh, dalam hati dia, kenapa saya harus beritahu kepada Rasulullah? Kenapa saya beritahu kepada presiden, kepada tokoh, kepada pemimpin negara? Hanya seorang makmum. Seakan-akan seperti itu, Pak. Padahal ya, ini oleh Rasulullah diperhatikan banget. Walaupun dia seorang marbot, walaupun dia seorang tunawisma, seorang janda, orang yang tidak dikenal orang lain tapi dikenal Rasulullah. Kalau begitu, tunjukkan kuburannya di mana? Padahal malam hari loh, Pak. Malam hari loh itu. Coba kalau kita lihat Masjid Al-Fatah ini, kuburannya mana? Sebelah sana kan, Pak? Ini keluar ke sana. Kuburan di sana ya Rasulullah. Tidak. Tunjukkan rasanya dia berjalan malam ini ke kuburan. Coba ngoyo enggak? Ini ngoyo enggak? Ngoyo enggak? Ngoyo itu apa? Masakan diri kan? Mungkin kita bertanya loh, kenapa Rasulullah tidak sholat gaib aja, sholat online, sholat gaib? Kan sudah di kuburan? Enggak. Coba dengar. Tunjukkan kepada saya kuburannya di mana? Ditunjukkan malam hari itu, Pak. Gelap loh ya waktu itu. Tunjukkan mana kuburannya, berapa? Kuburannya banyak banget itu. Kalau kita ke kuburannya banyak, sebelah mana? Ini kata DKM-nya ini. Baik, enggak, tunggu. Saya mau menyolatkan. Jadi beliau menyolatkan ibu-ibu itu ya, di kuburan. Jangan salah Pak, bukan sholat 5 waktu, Pak. Kalau sholat 5 waktu tidak boleh sholat di kuburan. Sholat sunnah tidak boleh di kuburan. Lalu sholat apa? Sholat jenazah. Bedanya apa? Kalau sholat 5 waktu ada rukuk, ada sujud, dan tidak boleh kita rukuk dan sujud di depan orang mati.
Maka nanti kalau sholat jenazah ada jenazahnya di depan, kita nggak boleh sholat di belakang jenazah itu. Kalau baca syukur begini, jenazahnya taruh belakang dulu. Kalau sudah selesai sholat baru dibawa ke depan. Dulu terjadi di Mekah dan di Madinah. Zaman dulu waktu saya kuliah juga. Terus jangan gini-gini kan teman. Zaman dulu Pak, ketika kami sekolah di Madinah pada tahun 92 sampai 96, itu jenazah itu masih ditaruh di depan Ka'bah. Kemudian alhamdulillah ada seorang ulama yang mengingatkan jangan ya jenazah itu taruh depan Ka'bah karena orang-orang sholat menghadap jenazah itu. Maka sejak sekarang kalau ada orang meninggal di Mekah dan di Madinah, jenazahnya taruh belakang. Nanti kalau sudah selesai sholat, shallu 'alal mayyit rahimakumullah, kan gitu. Kemudian barulah mayit itu dari belakang dibawa ke depan. Itu yang sahih. Jadi intinya di sini apa? Tidak boleh sholat ya, di kuburan kecuali sholat jenazah. Karena nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud. Sholat itu artinya mendoakan. Jadi boleh mendoakan orang yang mati di kuburan. Bahkan suatu ketika Rasulullah SAW ikut menguburkan ya sahabat yang meninggal dunia dan beliau mengatakan setelah dikubur itu, istaghfiru li akhikum hadza fa innahu al-an yus'al. Mintalah ampun untuk temanmu yang sudah meninggal di kuburan ini karena sekarang ditanya oleh malaikat. Ayo doakan agar kuat di dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat. Itu pada hadirin, seandainya sholat gaib itu disyariatkan, ternyata Rasulullah tidak usah ya, pergi ke jenazah, tidak perlu susah-susah pergi itu kuburan malam hari hanya untuk sholat jenazah. Seandainya sholat gaib itu syariat, ini menguatkan bahwa sholat gaib itu tidak disyariatkan kecuali orang-orang yang meninggal dunia di kalangan non-Muslim. Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya kuburan itu gelap gulita, kata Rasulullah. In hadhil kubur muddarmatun ala ahliha. Gelap kuburan itu. Fa innallaha nawwara bisolati alaihi. Sesungguhnya Allah akan menerangi kuburan itu dengan sholat, dengan doa. Jadi doanya bapak-bapak sholat jenazah bahwa itu membuat kuburannya ditahan. Subhanallah. Ini pelajaran Pak, pelajaran bahwa kita diperintahkan mendoakan. Kalau enggak sholat jenazah apa Ustaz? Mendoakan Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim laha dan seterusnya. Jadi waktu inilah beberapa hadis yang menjelaskan tentang bolehnya kita mengumumkan kematian dengan tujuan supaya disolatkan dan didoakan serta diurus. Dan kita sebagai sama muslim ya hak orang muslim itu kalau meninggal dunia disolatkan, diurus. Dan ini pentingnya kita jadi muslim. Makanya doa orang muslim itu nyampe insya Allah walaupun bukan amal dia. Sebenarnya amal dia sering bergaul dengan kaum muslimin, amal dia sering hadir di masjid. Maka jamaah masjid ini ikut bela sungkawa, ikut mendoakan. Tapi kalau orang itu nggak pernah bergaul, orang itu nggak dikenal, maka nggak didoakan. Demikian para rahimahullah kajian kita pagi hari ini, dua hadis yang terkait dengan sholat jenazah, yang terkait dengan doa mengumumkan kematian dan seterusnya. Masih ada waktu untuk tanya jawab. Silakan Pak dengan bertanya. Ya silakan Bapak, silakan siapa? Pak siapa?
Waalaikumsalam warahmatullahi. Masjid luar Batang misalnya. Nah itu di sekeliling masjid itu penuh kuburan kan. Nah itu saya agak nyaman untuk sholat itu kan. Maksudnya hukumnya sholat itu yang di sekeliling banyak kuburan itu gimana? Masjid depan itu Pak ya. Itu sini Priok, daerah Priok. Daerah Priok ya, daerah Priok. Ya pokoknya masjid lah, saya nggak jelas. Ya. Ya, itu tapi kalau itu kan di satu kan kuburannya itu sekeliling masjid itu kuburan semua kan. Jadi sama dikelilingi kuburan kan itu hukumnya gimana kalau di tempat seperti itu kan? Makasih tak, aku mau Paling baik kita sholat di masjid Al-Fatih, nggak ada kuburan ini kan? Nah, sholat di sini. Jelas kebolehannya, jelas kesunahannya. Kalau kita sholat di masjid ada kuburannya, kalau ada pilihan lain sebaiknya milih yang lain yang tidak ada kuburannya. Di masjid itu Pak, 1000 menara, tapi banyak masjid di atas kuburan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Maka kita tidak boleh ya, sholat di kuburannya, di masjid yang ada kuburannya, terutama yang menghadap Pak. Jadi itu la tusallu ilal kuburi, hadis, jangan sholat menghadap kuburan. Itu kalau tidak ada temboknya. Di kampung saya dulu masjidnya itu bawahnya ada kuburan. Saya kira nggak masalah karena ada temboknya dan sholat itu di atas, kuburannya di bawah. Ya dulu seperti itu Pak. Yang penting ada tembok pembatas, kalau bisa ada jalannya sehingga pisah antara masjid dan kuburan. Termasuk juga jika kuburannya ada di belakang, ya, maksudnya tidak di depan imam, di belakang sono, itu masih boleh, masih sah. Tetapi kalau bisa ada masjid lain Pak, nggak enak secara hati sholat ada kuburan, walaupun kuburan Pangeran Nagara, walaupun kuburan Raja Majapahit, Raja mana Keraton Jogja, itu kan masjid di Keraton Jogja yang di kota gede, itu kan banyak kuburan di situ. Ya, sebaiknya kita harus di tempat lain. Sebaiknya kita sholat di masjid agungnya yang di Jogja, bukan di kota gede, karena di situ tempat kuburan di sini enggak. Dan seterusnya. Jadi pada hari rahmatullah dianjurkan untuk sholat di masjid yang tidak ada kuburannya. Kalau ada kuburannya, dirinci dulu, dia di depan atau di belakang. Kalau di belakang masih boleh, kalau di depan makruh. Bahkan ada yang menyatakan sampai haram, apalagi kalau depan imam. Ya, harus dirinci terlebih dahulu. Tapi sebaiknya kalau di Indonesia kalau nggak perlu, nggak ada keperluan, nggak usah mampir di situ. Kecuali kita tidak tahu Pak. Saya juga pernah sholat di Mesir, masjid di Mesir, sholat di masjid Indonesia ini. Masa sudah sholat ternyata ada kuburan di belakang. Mudah-mudahan memaafkan kita karena kita tidak tahu. Wallah, yang lain Pak. Saya Arif bin Sidi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mengetahui mengenai sholat gaib dan itu pula yang ingin saya tanyakan. Jadi tahun 2015 itu ibu saya meninggal dan saya di sini nggak bisa memenangi apa yang kuburnya ini, sehingga waktu itu saya sholat gaib karena kita belum tahu. Nah sekarang pertanyaannya adalah seperti tadi sudah saya Ustaz, kalau ada orang tua yang meninggal dan kita tidak sempat menjalankan perjalanannya di kampung waktu itu karena ibu saya cuma dia berjalan aja sekali berjalan sore juga. Jadi kalau suatu saat ke depan banyak
misalnya kita sampai rumah, kita kuburan ya, kita sholat di kuburan, sholat jenazah. Terima kasih semua teman-teman. Sebenarnya soalnya itu nggak jelas Pak. Secara rinci saya nggak jelas. Tapi secara umum saya paham beliau menanyakan tentang sholat gaib. Jika ada kerabat, ada apa gitu kan. Maka gini Pak, kalau bisa, karena sholat gaib ini untuk orang-orang yang memang meninggal di lingkungan non-muslim, dia tidak mengurusi. Kalau kita nggak sempat sholat kepada kerabat kita, kepada teman kita, maka nggak boleh sholat gaib. Berarti apa? Mendoakan. Cukup berdoa. Sholat itu kan berdoa juga. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Doakan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa dia. Kayak di WhatsApp itu loh Pak, di grup WA itu kan, telah meninggal fulan, kemudian ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kemudian yang lain copy paste. Ada orang yang agak keras, nggak boleh copy paste, harus doa sendiri. Saya bilang tidak apa-apa copy paste. Kalau mau doa sendiri, tulislah sendiri, itu juga lebih baik. Tapi kalau lagi malas copy paste aja, innalillah, copy paste. Jadi sama doanya gitu. Tapi tentunya nggak afdal Pak. Afdalnya kita mendoakan sendiri dengan tulisan sendiri. Kalau perlu mendoakan secara lisan, tidak harus sholat gaib. Mungkin ini ditanyakan Pak, ini ditanyakan itu kan? Ya, ada yang belum terjawab? Agak ini Pak, agak dijauhkan. Mic-nya agak dijauh. Nah, agak dijauhkan. Kita kan langsung namanya anak kan ya? Enggak, mic-nya agak dijauhkan. Halo. Enggak dijauhkan Pak. Halo. Mic turun Pak. Turunkan. Jauh. Halo. Jadi ini kan itu sebagai saudara anak ya. Saya juga masih ada bapak di rumah. Masih alhamdulillah saya masih sehat ya. Kita kan kalau sebagai anak itu kan kayak kalau nggak sholat jenazah kurang mantap gitu. Kurang mantap. Orang saya orang Jawa kurang mantap. Makanya kita kan kalau sudah sholat jenazah kayak gimana ya? Tapi kita nggak bisa menemui karena dia udah dikubur. Biasanya kita bisa ke kuburannya kita sholat jenazah. Nggak boleh ya? Terima kasih. Jadi gini Pak, sholat jenazah itu kalau mayatnya masih ada. Kalau mayatnya di kuburan kayak tadi, Bapak kepingin sholat jenazah langsung ke kuburan itu, biar mantap kan. Sholat di kuburan, sholat jenazah di kuburan itu biar mantap Pak. Karena saudara kan. Tapi kalau nggak di kuburan, Bapak di rumah, di masjid, nyolat sama siapa? Orangnya nggak ada. Nah gitu Pak. Masalah mantap dan nggak mantap itu perasaan Pak. Kita itu beragama berdasarkan dalil, bukan masalah mantap nggak mantap. Jadi kalau mau lebih sunnah adalah datang ke kuburannya. Bapak kan ada datang ke kuburannya, doakan dia sholat jenazah. Tapi wudhu dulu Pak ya, wudhu ya, kemudian menghadap kiblat, depannya jenazah. Kayak sholat jenazah itu boleh Pak. Kalau ingin doakan saja boleh, sholat di situ boleh. Biar kaum muslimin tahu bahwa sholat jenazah di kuburan boleh, dan termasuk sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sholat gaib, ya tadi khilaf boleh. Kalau sebagian ulama boleh sholat gaib, tapi khilafiyah. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Pak, satu lagi terakhir Pak. Pramu. Terima kasih Pak Waktunya. Beberapa waktu yang lalu ada kasus seorang awak dari Bali yang dia pada saat dia awak, tapi dari dulu Pak dia orang Bali. Waktu dia meninggal oleh keluarganya dikuasai jenazahnya. Waktu meninggal jenazah
Dia apa? dikuasai Dikuasai oleh orang Nasrani, oleh orang dari orang Hindu. orang Hindu, ya. dan mau dibangkang oleh Iya. secara kita keluarga kita kan orang muslim ini sudah mengalah Iya. dari itu sudah jadi Islam. Iya. Karena kebudayaan mereka itu masih belakang kan sedangkan kita kan nggak bisa. Nah pertanyaannya gini Pak, apakah kita berdosa karena kita tidak bisa menyelamatkan dia, tidak bisa menundukkan dia secara Islam? Ya. Jadi kan kalau kita membiarkan itu kan namanya kan Ya, itu Pak. Nah, itu kasus sering terjadi. Saya juga pernah mendapatkan kasus di Cipayung, Jakarta Timur. Jadi begini Pak, masalahnya bukan masalah dosa dan tidak dosa. Usaha kita sampai di mana? Ketika orang sudah tahu mu'alaf, kan sekarang kalau mu'alaf Pak, kalau bisa sekarang ada sertifikat. Zaman sekarang itu dikit-dikit sertifikat Pak. Punya mobil harus ada STNK, punya tanah harus ada sertifikat, mu'alaf pun harus ada sertifikat. Loh kenapa Ustaz zaman dulu nggak ada? Karena sering rebutan jenazahnya. Nah, kalau mu'alaf diumumkan ada sertifikatnya, diumumkan kepada keluarganya, itu mungkin Pak, karena keluarganya nggak diberitahu atau nggak ada sertifikat, ya, atau tidak ada dukungan dari kaum muslimin sehingga kaum muslimin abai. Maka kaum muslimin sebenarnya berdosa dari awal. Kenapa ada mu'alaf dibiarkan masih tinggal di keluarganya non muslim? Kenapa tidak diambil, ya, kemudian diperhatikan, dijamin kehidupannya sehingga kalau meninggal dunia di antara kaum muslimin. Jadi berdosanya itu bukan ketika meninggal dunia Pak, ketika sudah mu'alaf kemudian tidak diayomi. Maka Masjid Al-Fatah ini bisa lah membuka rumah mu'alaf, ya. Banyak Pak orang mu'alaf dikejar-kejar dari Medan, dari mana, saya kenal Pak. Bahkan pernah bilang sama saya, Ustaz, mu'alafnya sembunyi di sini Pak. Kenapa dikejar-kejar oleh keluarganya? Minta tolong gimana caranya supaya ya dia selamat. Nah, seperti itu Pak. Ya ada saudara kita muslim harus kita tolong. Jangan nunggu matinya baru ribut, diambil oleh keluarga. Ya selama hidup ngapain aja kaum muslimin. Itu Pak ya. Jadi berdosanya sejak orang itu tidak diperhatikan oleh saudara-saudaranya muslim sehingga mati, direbut ini keluarganya, bahkan dibakar, naudzubillah min dzalik. Tapi sudahlah, itu takdirnya. Kita harus banyak beristighfar kepada Allah SWT karena tidak memperhatikan nasibnya mu'alaf tersebut. Ya sudah, mudah-mudahan Allah mengampuni kita, mengampuni dia karena dibakar kan, mengampuni dia, mudah-mudahan ya Allah SWT masukkan dia ke dalam surganya kalau sudah masuk Islam. Saya kira itu Pak ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.